Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Guru semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, saya akan presentasi. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sedih dulu ya. Kalau senang hati tepuk tangan. Kalau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Alhamdulillah, semoga tetap semangat walaupun udah siang. Untuk kesempatan kali ini, terima kasih untuk kehadiran semua Dewan Guru. Hari ini saya akan mempresentasikan, memaparkan, menyebarkan pemahaman, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep ini budaya positif, konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah, kita akan bersama-sama melihat apa poin-poin dari ketujuh konsep inti budaya positif tersebut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sepertinya kita sudah mengenal ya kalau tentang profil pelajar Pancasila, ya kan? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi. Ada berapa dimensi yang kita ketahui? Ada 6 ya. Sama-sama kita sudah tahu. Yang pertama ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, dan kenalan kritis. Kedua, disiplin positif. Kita lihat bersama-sama apa sih itu disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencapai sikap atau perilaku maupun kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan
universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif di sini ada nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang kita kenal itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah kita ketahui dan sudah disepakati secara bersama-sama. Lanjut. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha baik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tindakan yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang kita inginkan, kebutuhan yang ingin kita capai. Apakah kebutuhan dasar manusia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada yang melatar belakangnya, yaitu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bertahan hidup, kita jelas punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, gitu kan? Benar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita semua juga butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. Hukuman di sini tidak terencana. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira kita sebagai pendidik selama ini kita melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Selama kita menjadi pendidik ini, kita sering melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman, tapi siapa yang berani restitusi? Ya, tanpa kita sadari kita masih sering melakukan hukuman. Nah, karena apa? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Seringkali nih kita misalnya ada anak-anak yang suka ngaco kawannya, gitu kan? Atau anak-anak yang datang terlambat, gitu kan? Atau anak-anak yang apa ya? Contoh lainnya, misalnya anak-anak yang melanggar peraturan, misalnya buang sampah sembarangan, misalnya buang sampah tidak pada tempatnya. Atau anak yang terlambat ikut upacara misalnya. Nah, misalnya ada nih anak yang terlambat ikut upacara, kemudian si guru tiba-tiba memberikan hukuman berupa ayo lari berdiri di depan, berdiri di halaman selama 1 jam misalnya, gitu kan? Itu berarti hukuman karena sifatnya itu tidak terencana secara tiba-tiba saat itu juga, gitu kan? Misalnya buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah tidak pada tempatnya, langsung diberi hukuman, misalnya disuruh nulis 5 baris misalnya. Nah, itu namanya berupa hukuman karena tidak berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan anak. Jadi hukuman itu hanya satu arah dari guru sendiri, dari guru yang wajib anaknya itu
melaksanakan hukuman perintah dari guru tersebut itu namanya hukuman. Dan hukuman ini bersifat menyakiti murid, pasti menyakiti murid dan akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi murid. Dampaknya apa? Jangka panjang. Bisa jadi dia dendam, bisa jadi dia apa ya? Tidak mau mendengar, malah tidak mau mendengarkan gurunya. Memang sih kalau hukuman itu biasanya sesaat dipatuhi, tapi setelah itu dia akan membangkang seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih di atas dari hukuman. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, sebelum misalnya di dalam kelas ada peraturan nih, peraturan misalnya mengerjakan tugas kemudian mengumpulkan dengan tepat waktu. Misalnya konsekuensinya berarti nanti apa? Kira-kira konsekuensinya kalau misalnya kesepakatan bersama. Misalnya kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya berarti tinggal di kelas selama 10 menit sebelum pulang sekolah. Itu misalnya kesepakatan bersama gitu kan. Jadi antara guru dan murid itu sama-sama mengetahui konsekuensi apabila melanggar peraturan. Itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, jelas murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi tersebut, ya kan? Jika guru selalu memonitor murid, artinya guru selalu memantau murid nih, dia melanggar peraturan atau tidak. Ketika dia melanggar peraturan, pastilah dia akan diberi konsekuensi sesuai kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, yang ketiga ini sebenarnya restitusi ini adalah tahapan yang paling bagus, tahapan yang paling baik. Akan tetapi untuk melaksanakan restitusi ini diperlukan waktu yang diperlukan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Karena proses restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya restitusi ini adalah jalan yang bagus untuk membuat murid ini dari identitas yang pertama gagal menjadi identitas yang positif, yang berhasil. Selanjutnya, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan, kan? Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dorongan listrik kan? Tapi ternyata motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Kita akan bahas sama-sama di slide. Nah, ternyata motivasi ini kan dorongan tadi ya. Itu ada beberapa hal yang membuat motivasi itu timbul. Motivasi itu ada. Di antaranya adalah yang pertama, motivasi itu bisa timbul. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata memberikan hukuman kepada anak juga bisa menimbulkan motivasi, menimbulkan dorongan kepada anak untuk mentaati peraturan yang dibuat guru. Tapi karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dia mau mentaati peraturan yang dibuat guru. Tapi motivasi yang mendasari dia melakukan ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya motivasi itu berasal dari luar, kan? Bukan dari diri murid itu sendiri. Jadi motivasi itu hadir, anak itu mau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan nih, hanya karena takut dengan hukuman, hanya karena takut sakit dengan hukuman. Ini motivasi yang pertama. Hal yang pertama. Yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Kemudian
Motivasi satu ini di atas motivasi yang pertama. Ini motivasi yang kedua. Tingkatannya itu di atas yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu takut karena kehilangan, yang kedua ini karena si anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, gitu kan? Karena ingin mendapatkan penghargaan, gitu kan? Contohnya, misalnya kita misalnya kan sebagai mereka nih, misalnya anak-anak mau mendengarkan kita berbicara, mau memperhatikan kita berbicara atau menjelaskan di depan kelas. Yuk, siapa yang paling tertib, nanti ibu kasih bintang, kan? Yuk, siapa yang paling tertib, ibu kasih permen. Yuk, siapa yang paling tertib yang mau mendengarkan penjelasan ibu, nanti ibu kasih apa ya? Buah misalnya. Nah, itu berarti ada tuh motivasi untuk melakukan itu, kan? Ada motivasi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut, ya kan? Nah, salah satunya dia ingin melakukan hal tersebut, melakukan perintah tersebut karena ingin mendapatkan suplemen tadi, ingin mendapatkan permen, ingin mendapatkan buah, ingin mendapatkan bintang yang sudah dijanjikan sama guru tadi. Dan itu motivasi dari luar juga, tidak berasal dari dirinya sendiri. Jadi ini dampaknya juga sebenarnya kurang bagus untuk diri anak. Kenapa? Ketika besoknya lagi kita tidak memberikan dia permen, tidak memberikan dia bintang, maka akan ada timbul rasa kecewa. Ada di anak, akan timbul rasa tidak puas. Tadi hari ini saya udah tertib nih, udah dengarkan ibu guru menjelaskan di depan, gitu kan? Kemudian, kok hari ini saya tidak dikasih permen, kok hari ini saya tidak dikasih bintang, kenapa ya? Pasti akan timbul rasa kecewa pada diri anak tersebut. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, kalau yang ketiga ini bisa kita simpulkan bahwa motivasi yang timbul dari dalam diri anak adalah motivasi internal. Kenapa? Karena anak tersebut itu yakin bahwa dia melakukan hal tersebut akan akan menghargai diri dia sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa kalau saya melakukan ini berarti saya anak yang baik, berarti saya anak yang sopan, berarti saya anak yang mandiri, berarti saya anak yang bertanggung jawab. Itu kalau motivasi yang timbul dari diri sendiri. Emang agak sulit ya kita menumbuhkan motivasi internal dari diri anak, tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu ada yang memiliki motivasi intrinsik, ya kan? Kalau kita lihat dari segi pengajar ya, ada misalnya kita lagi menjelaskan, ada anak-anak yang antusias mendengarkan kita dan mengikuti kita, gitu kan? Ada pasti anak-anaknya. Nah, itu sebenarnya dia sudah mempunyai motivasi internal yang jangan sampai kita ganggu dengan motivasi eksternal yang contohnya tadi kita memberikan imbalan, kita memberikan hadiah. Sebenarnya gimana ya? Agak sulit juga kita jalankan ke anak, tapi itulah semuanya butuh proses yang saya tadi bilang, bahwa untuk melakukan menimbulkan motivasi ini tidak mudah, semuanya butuh proses. Kecuali memang ada anak-anak yang tertentu yang memang sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dia, memang dari diri dia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Balik lagi ya. Yang pertama tadi penghukum, kemudian ada teman, kemudian ada pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini yang kita terapkan kepada anak apa? Apa ya? Penghukum, pemantau. Nah, penghukum dan pemantau, betul sekali. Karena saya juga demikian, penghukum dan pemantau. Biasanya malah pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat satu persatu apa pengertian dari 5 posisi kontrol tersebut.
Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya mengangkat sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya nih. Saya mengambil contoh kasusnya yang demikian. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Ini kita nih guru sebagai guru, kita mengambil posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang dikatakan oleh guru tersebut dalam kasus ini? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kita pasti akan mengutarakan kata-kata seperti ini kalau kita ingin merasa anak-anak itu salah loh. Jadi itu membuat merasa bersalah. Kamu tuh salah karena kamu tuh tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Terus makanya kita bilang seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Kalau kita bilang demikian, kita membuat merasa bersalah anak kan. Terus apa yang terjadi dengan diri anak? Kan? Anak down gitu kan. Jadi sedih gitu. Oh ternyata saya apalagi anak TK ya, kalau kita bilang kayak gitu, kenapa sekali sih ibu bilang kan ibu bilang kayak gini gitu kan. Nah, jadi anak itu akan down, akan merasa sedih, akan merasa kecewa karena sudah membuat salah gitu. Kayaknya tuh udah merasa bersalah mengecewakan guru. Nah, maka di sini dikatakan membuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru. Ternyata sama ini kita nggak tahu ya. Ternyata apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada teorinya gitu. Dan memang prakteknya ya seperti itu gitu kan. Kemudian yang kedua itu penghukum. Nah, penghukum terkait dengan kasus tersebut siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ada kan guru yang seperti ini tiba-tiba menghasilkan hukuman tanpa kesepakatan bersama tadi. Tiba-tiba aja kamu nggak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yo berdiri hormat pada bendera selama 1 jam, kan? Ada. Berarti kan si guru ini memberikan hukuman secara tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh siswa, tanpa kesepakatan bersama. Itu namanya hukuman. Lanjut lagi. Nah, di sini ada teman, posisi kontrol teman, kemudian memantau. Kita lihat yang teman. Bila posisi kontrol guru itu sebagai teman, maka yang dikatakannya adalah ayo ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini namanya posisi kontrol sebagai teman. Itu kayak merangkul ya, kita merangkul anak, tapi anak tuh jadi merasa oh bapak ini, oh ibu ini bisa memberikan kesalahan saya gitu. Tanpa gimana ya, bisa menerima kesalahan saya, bapak itu baik gitu. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan si anak ini akan mengulangi perbuatannya lagi karena belum ada solusi di sini. Kan belum ada solusi, sebelum ada solusi. Cuma dibilang ayo ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini katanya. Ya sudah, ya apa-apa katanya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Tapi belum ada solusi di sini. Dia hanya menyebutkan kalimat-kalimat untuk menenangkan si anak ini, padahal anak ini sudah tidak taat terhadap peraturan. Ya. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Apabila posisi kontrol guru sebagai pemantau, yang dikatakan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini konsekuensi, ya kan? Pemantau itu dia lebih taat, seorang guru yang lebih melihat anak harus taat pada peraturan. Apabila anak tidak mentaati peraturan, maka harus menjalankan konsekuensi tersebut. Ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya konsekuensi kalau hukum tadi ada, konsekuensi sudah atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya. Nah, ini posisi kotor yang terakhir. Manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira di antara 5 posisi kontrol tadi, mana posisi kontrol guru yang paling baik diterapkan?
posisi kontrol sebagai manajer. Udah, yang keenam ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalian bisa mungkin ada yang bisa share, ada yang bisa jawab. Silakan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas disepakati, dibuat sama-sama, dibicarakan bersama. Terus ada yang lain? Kalau keyakinan kelas tuh, kalau saya sih lebih ke peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas tuh, jadi masih kalau kayak menurut tuh kalau peraturan tuh lebih ini sih mbak. Kalau setiap hari nih, kalau untuk anak TK misalnya ya, kalau kita sebutkan misalnya peraturan kelas itu nih, apa ada naik meja apa. Kalau tiap hari kita sebutkan itu mungkin lebih ikutin sih kan mbak. Cuman mungkin hari ini fokusnya sama ya, jadi lebih karena pengalaman nih pak, pengalaman nih pernah ngajar dulu di jadi anak yang memang luar biasa soalnya dengan apa kita ngadakan peraturan kelas dengan kita sebutkan setiap hari itu mulai kayak kurang dengan tingkah yang di luar ini kita. Berarti peraturan kelas itu harus diberlakukan setiap hari anak-anak menaati peraturan tersebut. Ya. Walaupun anak itu apa ya nggak bisa nggak bisa duduk yang benar tuh nggak tahu lah deh kan posisi tapi nggak tahu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa keyakinan kelas itu? Nah, kita lihat ya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang kelas sebelum ada keyakinan kelas ada yang namanya peraturan kelas. Kan? Peraturan kelas itu ada dan kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, tetap harus ada nih peraturan kelas ya kan. Tapi setelah peraturan kelas ini kita naikkan tingkatannya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan pada diri anak, keyakinan pada setiap anggota kelas, keyakinan yang ada pada setiap anggota warga sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan ya, pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, dibuat dalam pernyataan yang positif. Biasanya kalau peraturan kelas itu kan dibuat dengan pernyataan yang negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian lagi apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lagi ayo. Tidak boleh naik meja. Tidak boleh naik meja gitu kan. Terus Tangan. tidak boleh pukul-pukul teman. Tidak boleh main-main tangan. Ya, tidak boleh pukul-pukul teman. Kemudian tidak boleh main kejar-kejaran. Itu peraturannya kita pahami ya selama ini. Kemudian pokoknya peraturan itu biasanya bahasanya pernyataannya lebih ke pernyataan yang negatif. Dengan kata tidak, dengan kata jangan, seperti itu ya. Yang seperti yang kita ketahui dari sekretariat peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini dari peraturan tadi kita rubah kalimatnya menjadi pernyataan yang lebih positif lagi. Misalnya apa? Dari yang jangan membuang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi perbandingannya itu sebenarnya. Intinya tujuannya itu sama, tapi kalau di keyakinan kelas ini pernyataannya lebih positif. Jadi kita menghilangkan kalimat-kalimat negatif yang ada pada percakapan. Pokoknya yang dikasih anak nih pernyataan-pernyataan yang positif saja itu agar yang dilakukan anak juga positif.
Kemudian yang berikutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi biasa kalau peraturan kelas itu kan banyak sekali peraturan kelas sampai anak ini bingung, gitu kan? Jadi peraturan kelas tidak kelas tidak apa namanya tidak mudah diingat saking banyaknya. Tapi kalau keyakinan kelas itu minimal maksimal itu 6 lah ya. Nah, maksimal itu 6. Jadi tidak usah terlalu banyak. Jadi dari peraturan kelas itu kita rangkum menjadi 6 keyakinan kelas. Misalnya, contohnya ya, misalnya kan tidak boleh pukul-pukul tadi ya. Kemudian tidak boleh duduk di atas meja, kan? Terus lagi tidak boleh tidak boleh kejar-kejaran, tidak boleh curi-curi teman misalnya. Nah, itu kan peraturan. Kalau kita rangkum, kita rumuskan gitu ya. Jadi keyakinan kelas berarti kan apa? Menghargai sesama teman gitu kan. Nah, poinnya di situ. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang peraturan tidak boleh, tapi kalau di keyakinan kelas itu lebih menghargai sesama teman dan guru misalnya. Nah, itu keyakinan kelas. Dan yang tadi itu kan include mencakup. Jadi satu dari jadi menghargai sesama guru dan teman. Makanya bahasanya lebih positif, lebih ke arah yang baik gitu kalimatnya itu hanya sedikit saja agar mudah diingat, menghargai sesama santun dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Pastilah ya kalau kita membuat peraturan, membuat keyakinan itu harus sesuai dengan kondisi kelas kita, harus sesuai dengan kondisi di sekolah kita, kan? Kemudian semua warga sekolah atau wali kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan yang menjadi sebuah keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang menentukan. Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh nenek meja, tanpa kita diskusikan dulu pada anak-anak. Jadi kita diskusikan dulu, sosialisasikan dulu kepada anak. Yuk, misalnya di pertemuan tahun ajaran baru, pertama kali masuk kelas, kan, harus perkenalan dan sebagainya. Nah, kita bentuklah sebuah peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Nah, ya kan? Jadi kita sama-sama kira-kira nanti di kelas ini kita bagusnya apa ya peraturannya. Tidak apa-apa, kalau kita buat peraturan dulu itu tidak apa-apa, karena memang yang kita ketahui selama itu peraturan kan, bukan keyakinan ini baru kita ketahui sekarang ini mungkin kita ya, yang kita ketahui itu peraturan. Jadi tidak apa-apa awalnya kita bentuk saja peraturan walaupun dengan bahasa yang misalnya bahasa yang kurang positif gitu, dengan bahasa yang belum mengatakan kebaikan untuk anak gitu. Nah, nanti setelah peraturan itu disusun gitu, malah menjadi sebuah keyakinan. Makanya harus diskusikan oleh anak, bersama anak, agar anak tahu keyakinan kelas yang kita buat itu apa. Nah, nanti saya ada contohnya nih, keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, bentuknya nanti bisa berupa poster, misalnya poster kita tempel di dinding kelas misalnya. Dan kita buat ini sama-sama anak, kan tentang keyakinan kelas, poin-poin keyakinan kelasnya kita udah sepakati, udah kita diskusikan kepada anak, kita udah jelaskan kepada anak. Nah, anak itu otomatis tahu, ya kan? Anak otomatis tahu dengan keyakinan kelas itu buang sampah pada tempatnya. Udah tahu kan anak kan? Otomatis anak udah tahu nih. Oh, keyakinan kelas buang sampah pada tempatnya, kan? Udah disosialisasikan, udah ditempel juga di dinding berupa poster, misalnya kan? Anak insya Allah dengan setiap hari diingatkan gitu kan, dengan setiap hari disosialisasikan berupa poster atau dengan ucapan kita yang setiap hari, anak insya Allah terarah dulu. Walaupun untuk untuk anak mematuhi keyakinan kelas ini butuh proses yang lama ya, makanya untuk anak usia dini itu kan tidak semudah itu, sebenarnya harus butuh proses. Kalau udah dibentuk sebuah keyakinan, makanya anak-anak itu tahu, dan ketika dia melanggar tadi, nah, kita harus mengambil posisi kontrol kita sebagai apa, gitu kan? Nah, kita bisa tuh posisi kontrol kita sebagai manajer, karena si anak tadi kan udah tahu nih keyakinan kelas, kan? Udah disepakati bersama, kan? Contohnya misalnya ini, keyakinan kelas ini kan sudah disepakati, kemudian tiba-tiba ada anak nih yang membuang sampah sembarangan, kan? Nah, saat itu apakah kita harus marah kepada dia langsung? Enggak, karena anak-anak udah tahu nih keyakinan kelas di kelas
ketiga restitusi. Nanti ini ada juga di apa namanya di PMM. Budaya positif ini juga ada di PMM. Ini ada semuanya hampir sama dengan ini. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu adalah penengah, gitu ya. Jadi restitusi itu tidak menyakiti anak, tidak menghukum anak gitu. Jadi restitusi ini solusi untuk anak itu sendiri sebenarnya, ya kan? Untuk memperbaiki kesalahan yang sedang mereka buat, solusi. Tapi guru posisinya harus jadi manajer tadi, harus mengarahkan anak ini terkait kesalahannya itu dia harus bagaimana, ya kan? Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, karena menebus kesalahan restitusi itu, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada langkah-langkah restitusi. Ini menarik sekali ya, karena ada 3 langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saya akan bahas satu-satu maksudnya itu apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa sih tiga restitusi? Ya karena memang punya 3 poin, ya kan? Seperti dalam gambar ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian setelah guru menstabilkan identitas anak, guru memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita beralih ke tahap berikutnya yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, keyakinan yang sudah kita buat tadi, sepakat dengan murid-murid tadi. Jadi langkah-langkah restitusi ini bisa berjalan dengan baik apabila keyakinan kelas sudah kita buat dengan murid. Nah, menstabilkan identitas. Langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai manusia pasti punya salah, pasti pernah berbuat salah, pasti kan? Benarkah? Kembali itu selalu berbuat benar. Nah ya, ada lah kita berbuat salah pasti ada, kan? Nah, dalam menstabilkan identitas khususnya untuk anak, ya, poin-poin yang kita pernyataan yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Berbuat salah itu wajar. Bisa kita apa yang kita katakan ke anak, yang bisa kita katakan ke anak ini, berbuat salah itu wajar. Ini langkah yang pertama ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu, kan? Kemudian ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kamu berhak merasa. Contohnya, misalnya ada siswa yang ketika dia membalas pukulan temannya. Nah, misalnya anak-anak nih membalas pukulan temannya, tapi kan ada yang mendasari dia memukul temannya kan? Ada yang mendasari, ada yang melatar belakangi kenapa dia memukul teman, gitu kan? Nah, biasanya guru itu langsung mengambil posisi kontrol penghukum ya Mbak Samara, misalnya gini, udah dipukul kan? Langsung kenapa abang pukul? Kenapa kakak pukul? Ayo sini gitu kan? Misalnya ya istighfar selalu sekali misalnya kan? Nah, sebenarnya itu langkah yang kurang tepat karena kita belum tahu nih yang mendasari dia itu berbuat kesalahan itu apa gitu, yang melatar belakangi dia membuat kesalahan itu apa, kan kita belum tahu. Yang harusnya kita selidiki dulu nih, kenapa sih anak ini sampai berbuat demikian gitu kan. Nah, setelah kita tahu, kita bisa menanyakan atau kita bisa mengatakan
perkataan yang berikut ini. Saya berbuat salah itu wajar, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Karena kalau kita langsung berbuat kita langsung menyalahkan anak itu, kita akan membuat anak itu merasa gagal. Kan dia udah salah nih, sebenarnya salah memang itu kan. Cuma identitasnya kan dari gagal nih, memang gagal gitu. Gagal kayak nggak berhasil gitu. Misalnya dia udah berarti memang salah gitu. Tapi kita harus mengalihkan nih dari identitas yang gagal itu jadi identitas yang berhasil. Dengan kata-kata sebenarnya itu berbuat salah wajar, kan? Tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna, kan, dan sebagainya. Lalu ada tahapan yang kedua lagi, selanjutnya belum. Nah, itu harus sampai identitas yang pertama. Anak-anak kalau udah dengan pernyataan berikut ini pasti agak tenang nih, udah agak tenang gitu kan. Selanjutnya kita melakukan langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi apa yang dilakukan anak ini masih kaitannya dengan yang kebutuhan dasar manusia tadi ya kan? Misalnya nih yang tadi anak-anak memukul temannya tadi, kan enggak mukul, tapi kan ada yang malah terbelakangi kalau dia memukul karena memang misalnya dia dipukul duluan gitu kan? Kan dia membela dirinya, dia kan membela diri dia gitu kan? Kemudian di sini validasi ini kita bisa mengutarakan pernyataan sebagai berikut atau pertanyaan sebagai berikut. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu, gitu kan? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Otomatis anak itu akan menjawab, kenapa sih melakukan itu, misalnya ya tadi mukul, misalnya duluan, gitu ya. Atau karena kawannya tadi ngolok-ngolok dia, gitu kan? Atau tadi kawannya cubit dia, makanya dia balas pukul, gitu kan? Nah, itu alasan apa yang mendasari dia melakukan kesalahan tadi. Kita menggali apa yang dia perbuat, gitu kan? Kemudian di sini ada lagi, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Iya, bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ya kan bisa jadi dia menendang gitu kan. Misalnya diolok kawannya, dia hanya pukul misalnya. Bisa jadi dia menendang atau apa gitu kan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat terasa aneh gitu kan kalimatnya. Ya cuma memang seperti ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat. Poin positifnya karena dia bisa menjaga, melindungi diri dia sendiri dari gangguan temannya. Itu poin positifnya. Kita ambil poin positif dari pernyataan tersebut. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, betul kan? Dia kan melindungi diri dia sendiri. Dia tuh bisa mempertahankan bahwa sesuatu yang penting bagi diri dia. Selanjutnya, ini validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, validasi kemudian menaikkan keyakinan. Keyakinan lagi. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa kita harus membentuk sebuah keyakinan dulu baru eksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Dan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi secara intrinsik itu motivasi yang ada pada diri kita sendiri, diri anak sendiri, diri kita sendiri, kan? Nah, setelah tadi distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi kesalahannya, ditanya alasan kenapa berbuat salah, kita kan udah tahu nih dulu jawaban anak seperti apa, gitu kan? Nah, kita menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, setelah keyakinan sudah kita buat, gitu kan? Apa keyakinan kelas kita? Kita yakin kepada anak. Apa keyakinan kelas kita? Contohnya tadi menghargai sesama teman dan guru, balik lagi kan? Kalau keyakinan kelas ini kita udah terapkan, anak itu akan ingat. Ya walaupun memang itu proses ya, dalam waktu yang singkat tidak oke cukup panjang. Misalnya apa ya keyakinan kelas kita? Dia bisa jawab menghargai sesama teman, kan? Nah, menghargai sesama teman ini kan tadi kan tidak betul. Dan juga di conference menetapkan kita rumuskan dalam kalimat yang positif menjadi dengan kelas. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai ini nilai-nilai universal tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kan bagaimana tentang patuh bangsa, misalnya, kemudian mandiri, tanggung jawab, misalnya seperti itu. Ya, kemudian seperti apa gambaran
kan ditanya sama anak, jadi anak yang baik, tidak baik, ya kan mesti jawab nih. Tentulah saya ini jadi anak yang baik, gitu kan, akan lebih baik dari ini gitu. Pasti kalau misalnya kita nanya dengan baik-baik, jawabannya juga baik, kan? Tidak apa namanya, tidak melawan kita, gitu kan? Kalau kita menerapkan langkah-langkah restitusi. Pertama tadi ada apa? Sudah. Langkah restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan bebas. Selanjutnya. Belum selesai ya, saya masih ada contoh dari kasus penanganan saya terhadap siswa, tapi kita lihat sama-sama. Dikat dulu, jangan dulu. Mau ngomong terus. Nah, di sini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan kepada anak. Nah, kasus yang pertama itu, waktu itu saya menerapkannya pada anak paket. Itu anak paket ya. Pada hari Minggu pagi, pada saya lagi ngajar di PKBM, ada kelas paket B, paket itu setara SMP. Saat jam pelajaran IPS, kebetulan saya ngajar IPS kan di sekolah paket, seorang peserta didik bernama Wendy terlambat datang ke sekolah. Nah, sehingga terlambat datang saat belajar pas jam pelajaran saya. Pas udah mau selesai itu dia baru datang di jam pelajaran saya. Nah, saya melakukan kasus tersebut dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Jangan diketahui. Mbak, kita merasa juga. Zia. Nah, di sini saya menerapkan langkah-langkah restitusi. Restitusi yang pertama saya stabilkan identitas dulu, ya kan. Kebetulan anak paket B, ya kan. Dia datang pas pelajaran saya itu datangnya terlambat. Sudah selesai, gitu kan. Dia baru datang nih. Sudah selesai jam pelajaran saya dia baru datang. Yang pertama-tama saya melakukan adalah ini udah pas selesai belajar ya. Saya melakukan restitusi yang pertama tadi stabilkan identitas terlebih dahulu, kan. Dengan pertanyaan, gitu kan. Berbuat salah itu wajar. Datang terlambat itu hal yang biasa memang terjadi. Dulu pun ibu juga pernah waktu sekolah datang terlambat, kan. Nah, gitu. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Alasan kamu terlambat ke sekolah apa? Saya tanya. Apa alasannya? Dia jalan sama temannya sampai jam 3 subuh. Jadi dia jalan sama temannya sampai jam 3 subuh. Hari Minggu memang ya. Ya berarti malam Minggu di jalan dia. Balik jam 3 subuh. Kemudian pas dia tidur pagi, tidak ada yang bangunkan, mamanya tidak bangunkan, bapaknya tidak bangunkan. Alasan dia seperti itu, kan? Ya, makanya dia sampai terlambat datang ke jam pelajaran saya. Jadi saya tahu kan alasan kenapa sih jadi sampai terlambat gitu, udah jam mau selesai dia baru datang. Dan yang terakhir saya menanyakan keyakinan kelas sudah kami buat kami sepakati bersama di sana bahwa datang memang tepat waktu ketika di sekolah datang tepat waktu gitu kan. Jadi saya tanya, dia tahu kan keyakinannya kelas yang kita sudah sepakati bersama apa? Datang tepat waktu Bu, jam berapa? Saya tanya, jam 9 katanya. Kemudian setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya janji Bu, saya tidak akan datang terlambat lagi. Saya akan datang tepat waktu, saya akan tidur lebih awal lagi dan saya akan memperbaiki diri saya. Kalau memang saya jalan dengan teman saya tidak akan pulang subuh lagi. Boleh jalan tapi tidak pulang subuh katanya. Ya, baik Wendy, saya bilang namanya Wendy. Kalau memang solusi dari kamu demikian, saya terima alasan yang dikasih pada ibu. Seperti itu Wendy. Nah, selanjutnya ini ada kasus yang kedua. Kita lihat sama-sama, nanti baru saya kasih penjelasannya.
jam juga. Oke, tapi masih ingat komunikasi soalnya. Nah, selanjutnya dijelaskan ya. Oke, ya. Jadi dia ini malah kerajinan datang. Belum jam pelajaran saya, dia udah datang. Jam pelajaran saya itu memang di PKB itu saya kena jam awal itu jam 9. Jam 7 dia udah datang di sekolah. Pas saat pelajaran saya, dia ngantuk gitu kan. Habis itu dia sempat tertidur. Saya tertidur di kursinya sampai saya memang sempat bangunkan dia kan. Kemudian sempat saya bangunkan dia, kemudian itu yang terjadi kasusnya di dalam kelas gitu kan. Nah, setelah pembelajaran saya selesai, nah, saya menanganinya dengan langkah-langkah restitusi tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas tadi, melakukan seperti biasa, melakukan hal yang salah itu wajar, manusia tidak ada yang sempurna gitu, ibu juga pernah melakukan, tapi semua itu bisa diperbaiki gitu ya kan. Kemudian yang kedua menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Saya nanya, kenapa kamu sampai tertidur di jam pelajaran itu? Ibu jawabannya itu tadi, karena saya datang jam 7 bu katanya. Saya lama nunggu, dia bilang sampai 2 jam dia nunggu kan, dari jam 7 sampai jam 9. Nah, dia main HP, dia bilang dia main HP, scroll TikTok kan, dia ngantuk ujung-ujungnya pas masuk pelajaran saya dan tertidur, benar-benar tertidur di atas meja. Nah, kemudian saya terima alasannya, gitu kan. Kemudian saya tanya lagi, sebenarnya apa sih yang lebih baik dilakukan kalau misalnya menunggu pelajaran ini? Apa yang lebih baik dilakukan, bukan hanya sekedar melihat HP gitu kan. Ya boleh-boleh saja, tapi kan apa yang sebaiknya itu dilakukan gitu. Dia jawab apa? Lebih baik sih sebenarnya saya baca buku bu katanya. Saya memanfaatkan waktu untuk baca buku pelajaran IPS, pelajaran yang ibu pernah sampaikan ke saya. Itu tahu kamu kan, saya bilang gitu kan. Jadi, nah setelah itu saya tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang disepakati bersama, menghargai guru kan. Ya menghargai guru, kalau itu dijelaskan ya didengarkan gitu kan. Dia malah tertidur, tapi kan tertidur dia memang alasannya karena dia begitu rajin datang ke awal gitu kan. Cuma poinnya di sini dia jadi ngantuk, jadi tertidur, jadilah kesalahan di situ. Tapi kan yang menyebabkan dia ngantuk karena menunggu terlalu lama. Artinya saya tanyakan lagi, gitu kan, sebaiknya seperti apa? Saya baca buku, biar saya ngantuk. Saya baca pelajaran ibu, kemudian keyakinannya apa? Menghargai guru, dia tahu kalau di istilah karena apalagi anak muda besar, gitu kan. Kemudian lalu apa selanjutnya yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya janji bu, namanya anak ya kan, jadi janji dan semoga bisa memang dia bisa mentaati janjinya itu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi bu. Saya akan jadi muridnya lebih baik lagi. Saya akan menuruti keyakinan kelas, mentaati keyakinan kelas seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah saya buat dan disepakati bersama-sama oleh murid. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu kan bahasanya positif kan. Kalau biasanya peraturan itu kan jangan datang terlambat atau jangan datang ke sekolah terlambat gitu ya. Tapi di sini kan saya alihkan nih, saya baguskan kalimatnya, saya buat kalimatnya menjadi lebih positif lagi dengan datang ke sekolah tepat waktu, gitu kan. Kemudian berdoa dengan adab yang benar, gitu kan. Nah iya kan, berdoa dengan adab yang benar, artinya memang kalimat itu positif sekali, gitu kan. Kita sebagai umat Islam, beragama Islam itu kan ada adabnya, kan saat kita berdoa. Kemudian menjaga dan menyimpan barang sesuai tempatnya, kan. Kita memberikan keyakinan bahwa kepada anak nih, setelah kita main gitu, setelah kita mewarnai, misalnya setelah kita menulis, simpanlah barang pada tempatnya, simpan pensil, krayon pada tempatnya gitu ya kan. Kita melatih kemandirian anak, kita melatih tanggung jawab anak itu kan. Kemudian saling peduli, menghargai terhadap guru dan sesama teman. Ini tadi ya kita udah bahas sama-sama bahwa kaitannya dengan peraturan yang tidak pukul, tidak boleh pukul teman, tidak boleh naik di atas meja. Nah, kita alihkan ke bahasa yang positif gitu. Saling peduli, menghargai terhadap guru dan sesama teman. Kemudian menjaga kebersihan kelas.
Yang tadinya mungkin di peraturan jangan buang sampah pada tempat, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kita alihkan ke bahasa yang lebih positif lagi, menjadi keyakinan kelas itu menjaga kebersihan kelas. Artinya kalau udah menjaga kebersihan kelas, otomatis anak-anak akan terbangun nih, ya kan? Motivasi dalam diri dia, oh kan harus menjaga kebersihan kelas, berarti saya nggak boleh nih buang sampah sembarangan gitu kan, saya harus buang sampah pada tempatnya. Itu tuh akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Kemudian izin jika keluar kelas. Nah, biar apa ya? Tujuannya tuh agar anak ketika dia mau cuci tangan itu izin dulu, kan? Ketika dia mau ke toilet dia izin dulu sama gurunya, gitu kan? Itu izin jika keluar kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat dan sudah disepakati bersama oleh murid-murid. Tujuannya agar anak-anak bisa memenuhi keyakinan kelas tersebut dan bisa menerapkan pada dirinya nilai-nilai kebajikan universal tadi, misalnya nilai kebajikan profil pajak Pancasila. Nah, sekian pemaparan saya terkait materi budaya positif. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, persilakan. Ya. Silakan. Keyakinan kelas itu kan kita buat kesepakatan dengan anggota kelas. Kalau misalnya anak yang udah bisa menunjukkan oh ini baik, itu kan enak. Iya. Kalau kasus kita di taman kanak-kanak ini kan susah. Iya. Karena keyakinan yang kita buat, anggaplah keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan kan. Keyakinan itu kita lakukan, terus kita sepakati kepada anak. Tapi kan program itu tidak hanya pada anak itu aja. Iya. Kadang-kadang keyakinan itu bisa tak menimbulkan kayak dampak atau konflik itu antara kita dengan orang tua. Itu hanya karena keyakinan yang kita buat itu. Ada kemungkinan itu bisa terjadi pada kita dengan anak, dengan orang tuanya. Dampaknya seperti apa maksudnya? Maksudnya keyakinan itu kita setujui, kita sepakati pada anak. Tapi bisa jadi nggak keyakinan yang kita setujui itu tidak disetujui oleh orang tua. Oh, makasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Nanti kalau misalnya ada tanggapan dari teman atau tambahan dari teman, dipersilakan. Benar sekali ya, peraturan tadi, keyakinan tadi tidak dengan begitu cepat ditaati oleh anak. Apalagi kita ngajar anak usia dini, kan sebenarnya butuh proses yang panjang. Peraturan aja dia tuh mungkin nggak tahu ya kan, apalagi keyakinan gitu kan. Apa sih keyakinan itu? Makanya sebelum itu kita kan bicarakan dulu, sosialisasikan dulu kepada anak, kita diskusikan dulu. Nah, keyakinan tuh ini loh, gitu kan. Dari peraturan dulu lah. Peraturan ini loh, di situ ya habis dari peraturan kan nggak apa-apa, awal-awalnya pakai kalimat yang diganti itu nggak apa-apa. Habis itu dijadikan keyakinan. Setelah dijadikan keyakinan, memang anak-anak biasa belum mau nih nurut, pastilah belum ada yang banyak mungkin ya yang belum mau nurut gitu kan, apa keyakinan yang kita walaupun udah disepakati bersama nih, tetaplah anak-anak itu ada yang melanggar misalnya, tetap anak-anak ada yang lupa tentang keyakinan kelas. Tadi saya membuat nih namanya poster besar-besar kita tempel di dinding. Kemudian bukan hanya sekedar poster, ketika anak berbuat salah, misalnya anak membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya kan anak tadi kan tidak memenuhi keyakinan itu, misalnya anak buang sampah sembarangan di lantai kelas gitu, kita arahkan di tempat poster yang sudah kita tempel di kelas. Kita harus ingatkan gitu. Selain poster kita juga langsung ingatkan, yuk guru bacakan pastinya ya kan, kalau anak tahu, anak TK yang bacakan gurunya, yuk kita lihat keyakinan kelasnya ini. Kalau bisa buat poster itu yang menarik gitu kan, lebih menarik daripada ini. Misalnya ada kalimat, juga ada gambar. Nah, gambar anak yang buang sampah pada tempatnya. Misalnya kita sama-sama ingatlah keyakinan kelas kita yang kita udah sepakati sama-sama. Bacakan oleh gurunya, menjaga kebersihan. Sudah ada gambarnya misalnya di sini. Otomatis anak itu jadi ingat, otomatis anak itu jadi
berbuat salah, melanggar keyakinan, kita langsung tunjukkan aja posternya. Tunjukkan, bacakan, kita ingatkan. Kalau bisa, ambil langkah segitiga restitusi lagi yang udah saya jelaskan. Jadi memang ya, waktunya itu sebentar, semuanya butuh proses jangka panjang. Nggak bisa cuma sebentar, lalu anak itu bisa patuh, itu kan enggak. Kemana anak kan? Akhir gitu kan, memang geraknya sana sini seperti itu. Mungkin demikian jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain, dipersilakan. Oh iya, dampaknya yang Misalnya contohnya ya, kalau misalnya kan saling peduli menghargai terhadap guru dan sesama temannya kan. Karena kan anak-anak kalau sama gurunya mungkin dia bisa lah, karena dia merasa mungkin takut ini orang yang lebih gede. Kita sama anak yang kecil gitu kan, kalau udah gaduh apa namanya, mukul temannya gitu kan, nah itu kan kita udah buat kesepakatan, tapi ternyata kesepakatan itu tidak ditaati, bukan tidak ditaati, tapi mungkin anak-anak belum tahu kali ya Mbak, belum ngerti kali ya. Nah itu timbullah penyebab nih dengan orang tuanya, malah bukan lagi kesepakatan kita dengan anaknya gitu loh. Jadi penyebab tindakan anak itu timbul karena dari orang tuanya, bukan dari gurunya. Iya betul, karena kita anak-anak hidup itu kan memang dari lingkungan keluarga yang pertama kan, keluarga bersekolah gitu ya. Jadi pengaruh anak-anak berbuat kesalahan demikian itu asalnya dari orang tua gitu kan. Maksudnya tuh kan dia kan walaupun kita punya keyakinan jelas kan, kita tuh enggak loh Ma, anak saya ini kayak gini yang mau salah. Nampak dari mereka yang Kita meyakinkan juga nih, keyakinan itu tidak hanya di lingkungan kita sendiri. Bisa nggak kalau kita bawa keluar? Oh bisa, itu lebih baik. Iya, itu lebih baik disosialisasikan oleh yang tadi disebutkan keluarga sekolah, keluarga kelas, bisa jadi lebih luas lagi. Karena bisa juga ke orang tua murid itu lebih baik lagi dampaknya. Karena sebenarnya sosialisasi ini juga sebenarnya bukan hanya butuh guru nih, selain guru, kepala sekolah, yayasan atau orang tua sebenarnya. Cuma kan kita hanya ada di guru. Jadi lebih baik lagi itu memang disosialisasikan kepada orang tua. Biar kita punya komunikasi yang baik, punya kesepakatan yang baik terhadap keyakinan. Bukan hanya kita dengan murid tapi kita murid dan orang tua. Biar sinkron. Biar tujuan untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila itu terpenuhi. Seperti itu. Sama. Penutup ya. Demikian pemaparan hasil dari materi yang saya kemas, materi budaya positif yang sudah saya kemas, kemudian saya paparkan kepada guru-guru. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa pelan-pelan menerapkannya kepada murid-murid kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi